Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat. Bunda pantun lagi ya. Pergi berenang bareng Sartika. Aku senang belajar matematika. Hore! Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pembagian pecahan murni dengan bilangan bulat. Di pertemuan kali ini juga akan membahas hal yang sama, namun lebih konsen pada penyelesaian soal cerita. Kita akan masuk ke contoh soal cerita yang ada di buku paket halaman 85. Rita mempunyai 240 manik-manik. Dia menggunakan seperempat dari manik-manik tersebut untuk membuat beberapa gelang dan sepertiga dari sisanya untuk membuat cincin. Berapa banyak sisa manik-manik yang dimiliki Rita? Loh Bun, katanya tadi sama dengan halaman 85. Kok beda angkanya? Iya, jadi Bunda ganti angkanya, tapi kalimatnya sama, supaya lebih banyak latihan. Oh gitu. Baik Bun, kita gunakan metode 1 dulu ya. Pertama, Bunda gambarkan model yang terdiri dari 3 bagian. Kenapa? Karena Rita tadi menggunakan sepertiga dari manik-manik tersebut untuk membuat beberapa gelang. Jadi kita potong satu bagian menjadi 3 bagian seperti ini. Ini adalah punyanya gelang, manik-maniknya gelang ya. Berarti ini adalah sisanya. Kemudian Bunda membagi lagi model tersebut untuk menunjukkan satu bagian dari sisa unit yang digunakan untuk membuat cincin. Karena cincin tadi bilangnya seperempat, berarti sisa yang warna putih itu kita potong. Pokoknya jadi 4 bagian. Berarti supaya jadi 4, satu kotaknya kita potong jadi 2. Nah ini gelang, satu kotak ini jadi 2 kotak kayak gini, 2 bagian. Ini 1, 2, 3. Nah, karena seperempat, Bunda beri tanda warna hijau ya. Jadi yang gelang ini 2 bagian, kemudian yang cincin 1 dari 4 potong yang tadi. Nah, yang 3 ini warna putih itu sisanya. Berdasarkan model itu, totalnya tadi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 unit. Tadi manik-maniknya Rita kan 240. Kalau 6 unit itu 240, berarti kalau 1 unit 240 dibagi 6. Iya, 40. Berarti kalau 3 unit, ya tinggal dikali dengan 3. 3 dikali 40, hasilnya 120. Jadi, Rita mempunyai sisa 120 manik-manik. Bagaimana? Mudah? Kalau tadi kita gunakan metode 1 dengan gambar, kita gunakan metode kedua yaitu dengan perhitungan. Baik ya, kita mulai. Karena tadi Rita menggunakan sepertiga manik-manik tersebut untuk membuat gelang, maka sepertiganya
kita kalikan dengan 240. Jadi 24 dibagi 3 hasilnya 8. 80. Jadi Rita menggunakan 80 manik-manik untuk gelang. Berarti sisanya berapa ya? Ya tinggal dikurang. 240 dikurang 80. Hasilnya 160. Setelah membuat gelang, Rita mempunyai sisa 160 manik-manik. Kita mau cari sisanya untuk membuat cincin dengan mengurangi 1 dikurang 1/4. 1 itu kita anggap dengan 4/4. 4 bagi 4 1 kan. Nah, karena penyebutnya sebelahnya itu 4, maka si 1 ini kita jadikan penyebutnya juga angka 4. Maka supaya menghasilkan 1, pembilangnya juga harus angka 4. Nah, 4/4 baru bisa kita kurangi dengan 1/4, yaitu 3/4. 3/4 ini kita kalikan dengan sisa yang tadi. Kan tadi bikin gelang itu 80, sisanya 160. Berarti kita kalikan dengan 160. 16 bisa dibagi dengan 4. Kita coret 4 dibagi 4 1, 16 dibagi 4 4 deh. Jadi hasilnya 3 dikali 4 120 per 1, atau kita tulis saja 120. Sehingga Rita mempunyai sisa 120 manik-manik. Masih ingat di slide sebelumnya? Sama tidak jawabannya? Kalau sama, berarti kalian sudah benar mengerjakannya. Udah siap? Kita lanjut ke soal kedua. Dalam sebuah ujian yang terdiri atas bagian A, B, dan C, Banu menggunakan 1/5 dari waktu ujian tersebut untuk menyelesaikan bagian A, 1/3 dari sisa waktu untuk menyelesaikan bagian B, dan sisanya untuk menyelesaikan bagian C. Jika Banu menyelesaikan bagian C dalam waktu 48 menit, berapa lama Banu menyelesaikan seluruh soal ujian tersebut? Nah, soal ini ada di buku paket halaman 86. Silahkan dibuka. Kita akan menggunakan metode kedua untuk soal cerita yang tadi. Banu menggunakan 1/5 dari waktu ujian untuk menyelesaikan bagian A, sedangkan bagian B-nya 1/3. Kita kalikan dulu 1/3 dikali dengan 4/5. Loh, kok 4/5, Bun? Dari mana? 4/5 itu berasal dari satu waktu, entah berapa lama itu, dikurang dari 1/5 yang tadi digunakan untuk menyelesaikan bagian A. Bunda gunakan 5/5 karena penyebut 1/5 menggunakan angka 5, jadi biar sama, 1 dikurang 1/5 yaitu 5/5 dikurang 1/5. Hasilnya adalah 1 dikali 4 4, 3 dikali 5 15. Ini adalah bagian B. Yang tadi bagian A 1/5 loh ya. Tadi bagian A kan 1/5, bagian B 4/15. Kita jumlahkan supaya tahu semuanya ada berapa. Penyebutnya kan beda nih, ada 5, ada 15, maka 1/5 kita samakan dulu penyebutnya jadi 15. 5 supaya jadi 15 kita kalikan dengan 3, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 3, yaitu 1 dikali 3, 3. Kalau sudah sama penyebutnya 15, maka boleh kita jumlah 3 ditambah 4, hasilnya adalah 7/15.
Ini adalah bagian A dan bagian B. Kemudian keseluruhannya kita anggap 1 dikurang dengan bagian A dan bagian B. Ini kita gunakan untuk mengetahui bagian C. Seperti tadi, 1 itu kita jadikan angka yang penyebutnya 15, berarti pembilangnya juga 15. Baru deh bisa kita kurangi. 15 dikurang 7, 8/15. Ini adalah bagian C. Bagian C tadi sudah diberitahu di soal. Waktunya 48 menit. 8/15 48 menit. Berarti 15/8 dikali 48 menit, 48 dibagi 8 itu 8 dibagi 8 1, 48 dibagi 8 itu 6, jadi 15 dikali 6 90 menit. Itu adalah total waktu mengerjakan seluruh ujian. Ya. Jadi, Banu membutuhkan waktu 90 menit untuk menyelesaikan seluruh soal ujian. Bagaimana? Mudah kan? Kita ke soal ketiga. Siap? Siap, Bun? Ada di buku paket halaman 87. Maya menyiapkan campuran jus apel, wortel, dan seledri. Sepertiga dari campuran adalah jus apel, dan 2/5 dari sisanya adalah jus seledri. 300 ml dari campuran tersebut adalah jus seledri. Berapa volume jus wortel dalam campuran? Gimana ya? Soalnya semakin lama semakin wow. Kita gunakan metode 1 ya. Jadi tadi kan udah 2, sekarang metode 1 supaya adil. Karena tadi sepertiga dari campuran adalah jus apel, kita buat ini 1/3 bagian dari campuran jus. Ini miliknya jus apel. Berarti ini adalah sisanya. Nah, ternyata 2/5 dari sisa ini adalah jus seledri. Gimana dong? Karena tadi kan 2/5 ya. Jadi satu kotaknya, satu bagiannya itu kita potong-potong jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya juga yang berwarna putih ini kita potong jadi 5. Ini apel, ini sisa yang pertama, ini sisa kotak yang kedua. Jadi 10 deh. Tadi kan 2/5 ya. Itu setara dengan angka berapa deh? Karena jadi 10 kotak begini, jadi kan jadi 2 kali lipatnya ya, maka 5 dikali 2 10, 2 dikali 2 4 deh. Kita letakkan warna oranye 4 bagian. Ini adalah miliknya seledri. 2/5 bagian kan, tadi setara dengan 4/10. Ini deh 4/10. Nah, ini berarti wortel atau sisanya. Seledri tadi kan 300 ml, berarti wortel berapa ya? Kalau 4 kotak yang warna oranye ini adalah 300, berarti satunya berarti 300 dibagi 4. Berapa ya? Coba hitung. Ya, 75. Ya betul. Lah itu kan baru satu ya, satu kotaknya aja yang warna oranye tadi. Sedangkan punya wortel ada berapa kotaknya tuh yang kosong, yang belum berwarna?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 unit dikali dengan 75. Ayo hitung. 6 kali 5, 30, bla 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 bla. Nah, iya. 450 ml. Jadi, volume jus wortel dalam campuran itu sebanyak 450 ml. Bagaimana? Mudah ya? I see. Sudah, jangan kebanyakan. Nanti malah mengalami gangguan pencernaan lagi. Udah cukup ya. Sampai sini dulu soal-soalnya. Sekarang kalian latihan dulu. Satu aja. Soalnya sama, cuma Bunda ganti angkanya. Rita mempunyai 120 manik-manik. Dia menggunakan 1/3 dari manik-manik tersebut untuk membuat beberapa gelang dan 1/4 dari sisanya untuk membuat cincin. Berapa banyak sisa manik-manik yang dimiliki Rita? Selesaikan dengan metode 1, yaitu dengan gambar, dan dengan metode 2. Soalnya cuma 1 ya. Kerjakan di buku tulis lengkap dengan caranya, lampirkan di Google Classroom. Semangat ya! Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita tambah ilmu, tambah pintar, dan berkah ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.